Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mau menanggapi sebuah video dari seorang mualaf yang katanya seorang dokter mualaf cerdas yang dibangga-banggakan oleh orang-orang muslim, mayoritas muslim. Mereka menganggap dia ini adalah mualaf yang sangat-sangat cerdas, di mana dia berkata bahwa Paulus adalah seorang nabi. Sebelum saya memberikan tanggapan pernyataan saya, mari kita lihat sama-sama seperti apakah videonya. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan kata itu firman Allah. Padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Mari kita bahas tentang pribadinya dulu. Yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus itu nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Dia itu pembunuh, pendusta, semua dosa-dosa besar itu dilakukan oleh Paulus gitu loh. Dilakukan oleh Paulus. Terus satu hari, dan Paulus itu nama sebelumnya bagi yang nggak tahu namanya itu Saulus. Dia yang berganti nama dari Saulus ke Paulus. Orang Kristen ganti nama bukan berarti jadi nabi ya. Tolong dipahami, karena banyak loh. Banyak dulu juga saya jemaat-jemaat tuh kalau misalnya mereka suka mencontoh, misalnya orang berdosa, kan banyak ya orang-orang misalnya dia pengakuan dosa atau ke gereja dia mengatakan hidupnya dulu tuh seperti apa, parah sekali, terus tiba-tiba katanya dapat terang Tuhan seperti Paulus. Pas dulu saya mendengar masih kayak oke lah, mungkin dia insyaf ya, mungkin dia tobat. Tapi habis kita perkirakan bagaimana Paulus itu bisa bertobat, siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evilist thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun, karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi? Kok bisa? Right? Kok bisa seperti itu? Mudah banget. Berarti semua orang yang tiba-tiba dari sakit bisa lumpuh, sembuh, bisa jadi nabi dong. Enak dong. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kenapa Paulus bisa menjadi nabi? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkonfirm Paulus sudah menjadi nabi, berarti perkataan dia tidak boleh masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu isinya adalah Injil Allah gitu loh. Isinya sebelumnya adalah kitab Taurat. Taurat itu turun dari Moses gitu loh, yang memang sudah dipastikan bagaimana silsilahnya. Nah, saat Paulus datang itulah banyak pengcancelan. Perjanjian baru itu bukan menggenapi perjanjian lama. Perjanjian baru itu meruntuhkan perjanjian lama. Itu permasalahannya. Dan yang meruntuhkannya mayoritasnya adalah Paulus, ajaran Paulus. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak-bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan, itu kitab orang Yahudi yang dicaplok. Dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah, salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus benar-benar menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Karena benar dong, itu bukan perkataan Yesus dong. Itu bukan Yesus bersabda, aku mengatakan, tidak kan. Paulus mengatakan dia, Yesus, Allah. Sebagai ini, konsep namanya kalau kita dengar cerita orang itu namanya orang ketiga. Jadi sudah bukan orang pertama, orang kedua, tapi orang ketiga. Dan again, surat-surat yang Paulus beritakan itu seperti surat-surat berita, hanya pemberitaan kepada jemaat-jemaat, bukan untuk seluruh dunia menyembah.
Nah, konsep ini tuh yang di Kristen masih harus di fix gitu loh. Cari tahu dulu. Jangan langsung diklaim bahwa oh kita tidak percaya Yesus. Tidak. Karena kita mesti melihat perkataan di Injil itu diciptakan bukan ditulis oleh Yesus. Diciptakan oleh seorang Paulus yang mungkin bukan nabi. Karena nabi harus memenuhi yang paling gampang lah. Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Nah, apa mukjizatnya? Kan nggak ada. Tiba-tiba Paulus menulis surat sebanyak itu, menulis peraturan sebanyak itu, mengatakan Yesus adalah Tuhan tanpa membuktikan benar tidak Tuhan memang memilih Paulus. Kan begitu. Ini jadi kepercayaan orang ya. Orang mempercayai secara membabi buta tanpa mengecek, tanpa menganalisa. Dan tanpa mau berpikir karena mereka mikir, oh doktrinnya memang seperti ini. Saya memang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan tuh belum tentu benar. Itulah kenapa sekarang kita sudah sediakan buku. Sudah sediakan semua akses kita kepada ensiklopedia semua itu kan hanya sebatas Google gitu. Hanya sebatas ngetik. Just type down gitu loh. Kita nggak perlu berdebat secara verbally atau gimana. Hanya perlu Anda berpikir, Anda baca sedikit. Sisanya Anda bisa telusuri sendiri kebenaran. Nah, teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana seorang mualaf Jesslyn, dia adalah seorang doktor, dia adalah seorang berpendidikan intelektual. Tetapi ketika saya melihat, saya tertawa sendiri, saya bingung sendiri. Ya, katanya orang pintar, katanya orang cerdas, tetapi tidak bisa membedakan antara nabi dan rasul. Dan lebih parah lagi, dia mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang nabi. Luar biasa. Mbak Jesslyn, luar biasa hebatnya. Ya, sejak kapan ya seorang Paulus dinobatkan sebagai nabi? Ya, ini ngelesnya luar biasa. Dan bukan hanya Jesslyn saja, kebanyakan para mualaf mereka sependapat bahwa ajaran yang dibawakan berasal dari Paulus. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam Injil tersebut tidak ada campur tangan sedikit pun dari Rasul Paulus. Ketika Yesus datang, murid-muridnya, semua di dalam Injil itu adalah merupakan perkataan Yesus Kristus. Lalu kenapa sampai hari ini kebanyakan dari mualaf, bahkan sebagian ustadz mengatakan bahwa itu semua adalah karangan Paulus. Dan lebih parah lagi, ya, si Jesslyn ini mengatakan Paulus seorang nabi. Ya. Saya sudah bolak-balik baca Alkitab ini, tidak satu pun dalam Injil Matius sampai Wahyu saya temukan bahwa Rasul Paulus dinobatkan sebagai nabi. Ini sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat membangongkan. Ini menunjukkan kualitas bahwa dia adalah seorang yang tidak dapat dipercaya. Kenapa saya katakan demikian? Masa seorang dokter tidak bisa bedakan seorang rasul dan seorang nabi? Saya yang orang biasa saja bisa bedakan. Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul, bukan seorang nabi. Dan kita perhatikan, Rasul Paulus muncul ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia dengan menggebu-gebunya meminta surat perintah untuk menganiaya, menangkap, memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Ketika di dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu siapa saksinya? Saksinya adalah orang-orang yang mengikuti Paulus pada waktu itu. Aduh, saya kadang luar biasa. Kadang saya tertawa sendiri ketika saya simak video-videonya. Wah, katanya ini orang hebat, luar biasa. Benar, luar biasa. Dungunya luar biasa. Ini super dungu. Kebanyakan ngelesnya ya saudara-saudara. Karena apa? Paulus itu seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang sesat.
termasuk si Jesslyn ini. Semoga dia bertobat suatu saat. Karena apa saudara? Saya sudah menyimak, katanya dia dapat hidayah. Saya tantang, tunjukkan hidayah dari mana di dalam Al-Quran ketika saudara berjumpa dengan Allah SWT. Apakah saudara berjumpa dengan Allah SWT atau karena saudara kecewa dalam Kristen, kecewa dengan orang-orang Kristen? Kalau saudara masuk Islam karena tidak percaya dengan Yesus Kristus, itu bukan saudara mendapat hidayah namanya. Tetapi karena saudara tidak punya iman, saudara pakai logika, saudara pakai akal, ya. Karena akal dan logika harus sejalan. Percaya kepada Tuhan harus dimulai dari iman baru logika, bukan logika baru iman. Ini sangat-sangat memalukan. Katanya seorang dokter, tetapi tidak bisa membedakan antara Nabi dan Paulus. Saya sekali lagi tegaskan, Paulus itu bukan seorang nabi, Mbak Jesslyn, ya. Paulus bukan seorang nabi, dia itu seorang rasul, ya. Anggap saja saya mengajar seorang anak TK. Kenapa? Masa seorang dokter mengatakan Paulus seorang nabi? Kamu terlalu sesat pikiran itu, ya. Buang itu. Kamu kalau mau mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, baca dalam Injil Matius sampai Yohanes, itu tanpa campur tangan Rasul Paulus, ya. Jadi jangan menjelek-jelekan kekristenan. Dan kalau saya mau bertanya kepada saudara, tunjukkan di dalam Al-Quran Al-Jin ayat 13 dan 14. Apakah itu perkataan Allah? Saya tunggu jawabannya. Demikianlah tanggapan saya. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat bagi kita. Dan kiranya kita terus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.